rumah tangga Ayus Sabian dengan Riri Virus akhirnya resmi dinyatakan karam bak tenggelam ke dasar samudra perceraian. Kabar itu bukan gimmick, melainkan sudah resmi diumumkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Utara kemarin siang. Majelis Hakim merasa punya alasan untuk memutuskan perceraian secara fair stake karena Ayus tak pernah hadir di persidangan. Riri yang menggugat cerai Ayus pada 27 Januari lalu mengaku lega karena status pernikahannya tak lagi tergantung. Ia sudah resmi menyandang status janda dan siap menjadi single parent bagi kedua buah hatinya. Mau nanya apa nih? Mau nanya apa? Ya, sidangnya udah selesai. Diputus gimana, Mbak? Ya, keputusannya ya diterima dari saya. Iya. Udah. Perstek, masih perstek, iya. Ya saya sih masih minta yang terbaik aja. Mungkin kalau emang ini udah jalannya ya udah, gitu. Saya terima. Berarti memang dari Ayusnya sudah ada keputusan untuk tidak. Iya. 2 bulan pisah rumah dengan Ayus telah menempa mental Riri hingga ia bisa sekuat sekarang. Sakit hati akibat cintanya dihianati Ayus tak lagi diekspresikannya dengan ratap dan tangisan. Terlebih di depan sidang keluarga, Riri dan Ayus sudah sepakat untuk bercerai secara baik-baik. Sebagai istri yang turut membidani kesuksesan karir sang suami, Riri juga tak menuntut harta gonogini. Yang terpenting baginya adalah hak asuh 2 matahari kecilnya. Enggak kayak Ada gitu. tuntutan lain Mbak, kayak anak? Enggak. Kita kan pisah secara baik-baik, jadi nggak mempermasalahkan itu. Hak asuh anak mungkin nanti akan Di saya. Apa gini, Pak? Enggak. rencananya akan hari ini akan ketemu sama Ayus juga untuk ini atau Enggak sih, enggak. terakhir Saya mau terakhir ketemu kapan ya? Lupa, beberapa hari yang lalu lah. Putusnya ikatan cinta Ayus dan Riri membuat netizen kembali memperbincangkan isu skandal terlarang Ayus dan Nisa Sabian. Terlebih, keluarga Ayus sudah membenarkan isu miring itu dan Ayus sendiri pun sempat meminta maaf serta mengaku kilaf kepada publik dan penggemarnya. Hanya saja hingga sekarang Nisa yang dituding pelakor belum pernah mengklarifikasi isu skandal terlarang yang membelitnya. Tak heran berita pun menggelinding bak bola liar hingga Nisa diisukan sudah menikah siri dengan Ayus. Ya sebagai orang tua siapa ya yang nggak menjadi pikiran, tapi ya apa boleh buat. Kalau memang ini harus terjadi umpamanya, kita harus bisa menghadapi segala sesuatu, menyikapi yang sabar, yang tenang, itu aja. Banyak yang menyebut dia berdua Umi dengan Mas Ayus itu kan ada informasi nikah jadi Pak. Mohon maaf dari pihak keluarga menanggapnya seperti apa, Pak? Saya jawab ya, baik. tidak benar itu. Saya kan tahu betul, Umi itu anak saya, itu tidak benar. Kalau misalnya masalah itu waktu biasa, mungkin barangkali Allah mau angkat derajat, itu aja. Meski ayah Nisa sudah membantah isu itu, netizen tak lantas percaya. Pasalnya, bantahan itu diucapkan sebelum keluarga Ayus membenarkan kabar perselingkuhan antara vokalis dengan keyboardis Sabian itu. Anehnya lagi, ayah Nisa tak mau mengklarifikasi pernyataan keluarga Ayus yang terkesan menyudutkan putrinya. Lantas, bagaimana reaksi penggemar Sabian tentang perceraian Ayus dan Riri yang disebut-sebut karena posisi Nisa sebagai orang ketiga? Dia itu kan image-nya kan islami banget gitu, muslimah lah. Kok bisa gitu kejadian seperti itu? Ya disayangkan gitu. Awalnya nggak percaya ya, masalahnya Sabian kan grup musik yang membawakan lagu-lagu Islam lah, rohani gitu. Masa iya begitu gitu? Ya awalnya nggak percaya. Ya saya sebagai fans bertanya-tanya akhirnya benar apa enggak gitu. Kalau misalnya nggak benar kan harusnya ada sangkalan, menyangkal atau gimana. Tapi ini dengan diamnya mereka berarti selama ini mungkin benar mungkin ya. Kayak saya fansnya tuh nunggu gitu, kok dia nggak muncul gitu untuk menyatakan kalau bener nggak sih dia melakukan hal itu gitu sama si Ayusnya ini gitu. Iya, secara nggak langsung sih kalau dia yang nggak ini kan berarti kita kan beranggapan jadi sebagai fansnya, oh berarti benar nih gitu yang dilakuin mereka berdua, mungkin apa memang benar mereka ada hubungan, karena dia cuma dari satu pihak dan satu pihaknya pun klarifikasinya tuh nggak yang benar-benar kasih kejelasan gitu, hanya hanya hilaf. Tapi kalau dari Nisanya mungkin ada omongan, ada klarifikasi kan mungkin lebih jelas lah gitu, maksudnya kalau emang dari Sabiannya tuh ada omongan gitu dari Nisanya.
Dalam tempo kurang dari 2 bulan, kasus perceraian Riri dan Ayu Sabian sudah ketok palu. Berbeda dengan kasus sengketa tanah kandang Jurang Doang yang membelit musisi Dik Doang. Sudah digelar sejak September tahun lalu, sidang perdata yang membelit Dik Doang belum juga tuntas. Dik yang mengaku mewakafkan tanah itu untuk kepentingan pendidikan, sebenarnya sempat merasa di atas angin dan yakin kalau Rabu 24 Maret kemarin, dirinya bakal menang atas ahli waris Madikenin yang menggugatnya sebesar 5,5 miliar. Tapi tiba-tiba saja majelis hakim menunda pembacaan putusan. Mengapa demikian? Sebetulnya kita adalah pembacaan putusan, tapi tadi hakim menyatakan kalau ada beberapa yang belum siap, berita acaranya masih dibuat oleh PP, dan agenda acara sidang hari ini hanya membacakan penundaan pembacaan putusan itu menjadi minggu depan, tanggal 31 Maret. Sekali lagi, ini masalah tanah, kepemilikannya udah pasti Allah. Kalau saya beli mobil, saya bisa curi, saya bisa perbawa pergi di mobil. Tapi yang beli tanah ini kan, tanahnya tetap ada di situ ya Bu ya. Dan nyata sekali itu semuanya untuk kegiatan, sekali lagi kegiatan kemaslahatan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan diundurnya ini juga makin bertambah banyaknya doa-doa dari pemirsa yang punya tujuan mulia yang sama di hadapan Allah, agar pingin punya sekolah itu terlaksana, pingin punya pesantren itu terlaksana, pingin bikin yayasan kebaikan juga terlaksana. Ya, Raden Rizky Mulyawan Kertanegara Hayang Denda Kusuma alias Dik Doang berusaha berpikir positif atas keputusan hakim ketua yang menunda pembacaan putusan. Setelah menepi dari ingar-bingar dunia hiburan, Dik Doang memang fokus pada urusan dakwah dan pendidikan kaum marginal di sekitar tempat tinggalnya Tangerang Selatan. Aku rasa kandang Jurang Doang itu urat nadiku ya. Aku tidak pernah tahu kalau rumahku tipe 65 BTN Super SSS harga 8 juta pemberian ibu menjadi tempat wisata ya. Itu yang tidak pernah kita tahu. Makanya rasa syukur itu, tanah itu memang diwakafkan untuk semua kegiatan yang ada di Tangsel ya. Jadi mudah-mudahan ini tetap bermanfaat, tetap berguna bagi umat. Ya karena saya tidak tidur di situ, saya tidur tetap di rumah pemberian ibu saya. Tapi siapa sangka, setelah 17 tahun memajukan kandang Jurang Doang, ia digugat oleh 3 ahli waris Madikenin yang notaben adalah tetangganya. Dik Doang sempat curiga ketiga ahli waris Madikenin dikompori oleh oknum developer untuk memperkarakan tanah yang dibelinya secara sah sekitar tahun 2003 silam. Sudah bukan rahasia lagi jika kawasan di sekitar kandang Jurang Doang bakal menjadi lokasi strategis real estate maupun apartemen. Itu sebabnya ketika ahli waris Madikenin menudingnya menguasai lahan seluas 2.540 meter persegi, Dik Doang langsung menyiapkan sejumlah bukti akurat. Semua bukti dan saksi yang mengetahui transaksi jual beli tanah secara sah sudah dihadirkan di persidangan. Lantas apakah Dik siap bila dinyatakan kalah oleh majelis hakim? Kalau kita ibadah, sholat iya, puasa iya, berbuat baik iya, sedekah iya, masih ada kekhawatiran. Ini kita harus mengkaji ulang diri kita tidak usah ngelihat keluar. Jadi sekali lagi saya sudah bersama dengan lawyer-lawyer terbaik ya. Insya Allah mudah-mudahan putusan nanti sesuai dengan apa yang kita harapkan dan sesuai dengan apa yang telah kita berikan bukti-bukti kepemilikan lahan atas nama Bapak Rizky Mulyawan alias Bang Dik Doang.